Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Kanjeng Rasul, hamba Allah, manusia yang berada di permukaan bumi ini sudah dipanggil masing-masing kuburannya. Tapi manusia budak, conge, tidak dengar kupingnya. Toh seandainya manusia dengar, maka manusia akan bertobat belahan dunia. Sudah dipanggil oleh kuburannya masing-masing. Apa kata tanah kuburan? Khamsu marratin, 5 kali dipanggil oleh tanah kuburan kita masing-masing. Tapi manusia tidak dengar. Ucapan yang pertama, ana baitul wahdi, kata kuburan. Hai sekalian hamba Allah, hai sekalian umat Kanjeng Rasul, calon penghuni aku, kata kuburan. Karena kuburan adalah tempatmu sendirian. Tidak ada kawan, tiada lawan, tidak ada saudara, tidak ada pemilih, tidak ada tetangga, hanya sendirian, kata kuburan. Subhanallah. Panggilan yang kedua, faja'alna musinan. Hai umat manusia, bawalah kawanmu dari dunia. Untuk apa? Untuk teman kamu dalam kubur. Masya Allah. Mana bisa Pak, kita dalam kubur nggak ada kawan, nggak ada apa. Siapa yang mau menemenin kita? Siapa yang mau bersama kita di dalam kubur? Tidak ada. Ya. Apa itu maksudnya? Bikasotil Quran. Maksudnya kita disuruh bawa teman ke dalam kubur. Yang dipanggil oleh kuburan adalah banyakkan baca Al-Quran di dunia. Jadi Al-Quran yang kita baca, nanti ketika kita mati dalam kubur, itulah yang menjadi kawan kita. Jadi bukan saudara kita, bukan istri bini kita, bukan tetangga kita, bukan, adalah Al-Quran. Maka kesempatan Ramadan ini banyakkan baca Al-Quran dan tadars Al-Quran untuk kaum kita nanti dalam kubur. Kemudian panggilan yang kedua oleh kuburan kita, apa kata tanah kuburan? Ana baituz zulma. Saya ini adalah rumah kamu yang gelap. Masya Allah. Yang gelap, tidak ada pita, nggak ada listrik, tidak ada pita tromak, tidak ada lampu lilin, tidak ada neon, bahkan gelap sekali dalam kubur. Masya Allah. Ya. Itu kata kuburan. Apa kata kuburan? Panawirumi goli qiyamul lail. Maka bawalah cahaya di dalam kuburmu yang begitu gelap. Jadi pesan kuburan, amal kuburan, kita disuruh bawa cahaya ke dalam kubur yang begitu gelap. Apa itu? Qiyamul lail, kata kuburan. Masya Allah. Bangun malam itu yang akan membawa keterangan kita. Itu yang akan membawa lampu neon listrik kita dalam kubur. Apa itu bangun malam? Bukan bangun berak, bukan bangun kencing, bukan bangun hadas besar, bukan. Maksudnya qiyamul lail adalah banyakin sholat malam. Itulah nanti yang menjadi lampu-lampu kita di dunia. Panggilan ketiga, wa ana baitut turab, kata kuburan. Masya Allah. Ya. Maka aku ini adalah rumahmu. Perut aku ini, perut kuburan, perut bumi adalah rumahmu. Penuh dengan tanah. Ya.
kanan kiri tanah, depan belakang tanah, atas bawah tanah, tidak ada. Makanya pesan kuburan begitu. Nanti ketika kita di kuburan sambil menunggu hari kiamat, kapan datangnya hari kiamat? Ketika kiamat, Allah mengatakan wa nufikha fi suri faizahum minal ajsam yasulun qalu ya wailana mamasana mimmal qadina hadza ma'adur rahman wa sadaqal mursalun. Apa kata Al-Quran? Ketika ruh umat manusia ditiup oleh sangkakala malaikat Israfil, semua itu keluar umat manusia dari kuburan. Ketika keluar berdiri, lalu jatuh, barulah situ ruh kita dimasukkan ke jasad badan kita masing-masing. Qalu ya wailana mambasana mimar kodina. Mayit semua bertanda tanya, siapa ini yang mengeluarkan aku? Siapa ini yang membangkit aku di dalam kuburan? Kata mayit musuh. Tapi bagi orang yang ahli ibadah di dunia, rajin ngaji, rajin puasa, rajin sholat, mereka mengatakan alhamdulillah sudah datang kiamat. Kenapa? Sebab kiamat dibandingkan lebih nikmat ketimbang dengan nikmat kubur. Tapi bagi orang yang ahli maksiat, mereka bertanya, siapa ini yang mengeluarkan aku? Siapa ini yang membangkit aku di dalam kuburan? Buset deh, mereka berbangkit. Kenapa? Sebab mereka di Allah perlihatkan bahwa seksa kiamat itu lebih dahsyat ketimbang dengan seksa kubur. Maka kalau orang ahli maksiat serba salah, dikubur diseksa, hari kiamat diseksa, serba salah. Itu. Kemudian dijawab sama Allah, haza mawaddar rahman wa sadaqal mursalun. Ini adalah yang mengeluarkan kamu, yang membangkit kamu dalam kuburan adalah Ar-Rahman, yang sifat Ar-Rahman Rahim adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqal mursalun, oh berarti ajaran Nabi di dunia benar-benar. Kalau tahu begitu, dulu aku ajar di syariat Nabi, aku ikuti ajaran Nabi, masya Allah. Kemudian panahmilul firas minad dunya. Kata tanah kuburan kita mengatakan, bawalah tempat tidurmu dari dunia. Masya Allah. Itu pesan tanah kuburan kita. Masya Allah. Mana bisa kita dalam kubur bawa kasur? Mana bisa kita dalam kubur bawa balai dipan? Mana bisa kita dalam kubur bawa ranjang? Mana bisa kita dalam kubur membawa sebret, ya, tempat tidur? Enggak bisa, subhanallah. Apa maksud kuburan? Tempat tidur kita di dunia ini bukan kasur, bukan balai dipan, bukan ranjang. Apa itu? Wa amilus solihati adalah amal-amal kita yang soleh, yang di dunia kita kerjakan, sholat, ngaji, puasa, itu nanti menjadi kasur kita. Yang kedua, wattaqwa, takut kepada Allah. Apapun yang Allah Nabi perintah, wajib kita jalankan. Itu arti takwa, ya. Takwa itu mundur maju, ya. Ada artinya apa yang Allah larang itu kita jauhkan, itu namanya mundur. Apa yang Allah perintah kita kerjakan, itu namanya maju, itu takwa. Itu nanti yang akan menjadi kasur kita dan dipan kita dalam kubur. Kemudian yang keempat, ana baitul afati, kata kuburan. Ana baitul afati, kata kuburan. Masya Allah. Aku ini adalah tempatmu binatang buas, yang selama-lamanya kamu digeragoti, digigiti oleh binatang buas.
ada ular, ada kalajengking, belum lagi api neraka. Subhanallah. Habis kita diseksa Pak, ya, oleh binatang-binatang buas. Itu dalam kubur penuh dengan binatang buas. Maka banyak sekarang beberapa bukti Allah buktikan. Di mana-mana ada kuburan, ketika mau dikuburkan, ketika mayat ditaruh di landak, maka keluar tuh ular-ular. Banyak sekarang buktinya. Ini betul-betul zahir dan nyata, ya. Kemudian di kata-kata Allah dalam kata kuburan, ya, kuburan itu maka untuk perlindungan kata kuburan yang melindungi, membentengi diri kamu dalam kuburan, bacalah kalimat Allah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu pesan kuburan. Kalau ente pengen dilindungi kata kuburan, bacalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu adalah untuk membentengi atau melindungi kamu. Panggilan yang terakhir, ana baitus su'al mungkar wa nakir. Kata kuburan, saya ini adalah tempat kamu ditanya oleh malaikat mungkar wa nakir. Masalah persoalan kamu di dunia, dan berapa nilai pahlamu di dunia, dan berapa nilai dosamu di dunia. Nanti ditanya oleh malaikat manakir. Itu pertanyaan yang terakhir. Oleh karenanya, ayo sama-sama selagi bulan Ramadan ini kita tingkatkan amal ibadah kita tingkatkan takwa kita agar kita selamat daripada siksa kuburan dan azab kuburan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.